Salam guru inovatif. Perkenalkan saya Syahril Alfi, founder komunitas berbagi kelas inovatif atau komunitas Beken yang berasal dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat presentasi interaktif Quizzes yang terintegrasi dengan Canva. Baiklah Bapak dan Ibu, pertama-tama kita masuk ke beranda Quizzes, yaitu quizzes.com/admin. Setelah kita masuk di beranda Quizzes, akan tampilannya seperti ini. Di bagian kiri atas ada kotak berwarna ungu dengan tulisan buat, maka kita klik kotak buat tersebut. Kemudian berhubung karena kita ingin membuat presentasi interaktif, maka kita pilih presentasi. Nah, ada 3 pilihan, yaitu buat dari Google Slides, import slide, dan buat dari awal. Berhubung presentasi interaktif kita terintegrasi dengan Canva dan materi presentasinya sudah saya download dalam bentuk PDF di Canva, maka saya pilih import slide. Kemudian kita pilih unggah file PDF dan kita diarahkan untuk menuju hasil download materi presentasi dari Canva yang berbentuk PDF. Akan berproses, slide-slide yang sudah kita buat di Canva akan dikonversi. Totalnya ada 12 slide. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam mengkonversi slide ini bisa kita memilih semua slide ataukah kita memilih beberapa saja dengan cara kita checklist ataukah kita hilangkan tanda checklist jika slide ini kita tidak butuhkan. Oke, setelah selesai Bapak dan Ibu, kita klik bagian kanan bawah import. Kita menunggu beberapa saat menyimpan slide yang sudah kita import di Quizzes. Di dalam mengimpor slide presentasi dari Canva ini Bapak dan Ibu, kita pastikan jaringan yang kita miliki adalah jaringan yang stabil agar prosesnya berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu, kita menunggu beberapa saat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membuat presentasi interaktif yang terintegrasi dengan Canva. Dan sebentar, saya juga akan memberikan cara memasukkan link video YouTube di presentasi interaktif kita. Presentasi interaktif di Quizzes itu bisa kita gunakan pada saat pembelajaran di kelas karena presentasi ini sangat menyenangkan dan seru. Di dalamnya bukan hanya materi Bapak dan Ibu, di dalamnya bisa kita masukkan video, bisa kita tambahkan gambar, kemudian bisa tambahkan ice breaking sebelum pembelajaran, dan bisa juga kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan materi yang kita sampaikan pada hari itu. Nah, yang kerennya lagi Bapak dan Ibu, di Quizzes terdapat beberapa tipe soal yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran ini. Jadi seru ya, setelah peserta didik belajar, lanjut dengan mengerjakan soal-soal berdasarkan materi yang mereka dapatkan. Nah, tipe soal di Quizzes ini beragam Bapak dan Ibu. Ada berbentuk pilihan ganda, ada isian singkat, kemudian ada menjodohkan, ada mengkategorikan, dan ada berbasis HOTS, ya seperti itu. Oke Bapak dan Ibu, oke, masih berproses, sudah tampil seperti ini. Slide presentasi langkah-langkah menulis teks puisi yang sudah kita ambil dari Canva. Tampilannya sangat menarik Bapak dan Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu, agar presentasi ini lebih lengkap, saya tambahkan, saya sudah menyiapkan slide untuk memberikan tempat untuk video. Saya pilih dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, tampilannya untuk video dari YouTube. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan video dari YouTube? Kita klik di bagian kiri atas, tambahkan media. Oke, kita tambahkan media. Di sini bisa kita tambahkan gambar, bisa tambahkan video, dan bisa kita tambahkan audio. Nah, berhubung saya ingin menambahkan video dari YouTube, saya klik tambah video. Kemudian saya akan menyalin link video dari YouTube. Saya buka YouTube terlebih dahulu. Oke, saya klik salin link YouTube-nya. Kemudian saya masuk kembali di Quizzes. Kemudian tempelkan link dari YouTube tersebut. Kemudian kita klik pencarian. Oke Bapak dan Ibu, setelah muncul seperti ini, kita klik masukkan. Oke, dan bisa kita atur posisinya. Kita geser. Kemudian bisa kita tarik garisnya agar videonya lebih besar. Oke, misal seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, setelah kita tambahkan video, agar presentasi ini jauh lebih menarik, maka saya akan menambahkan soal-soal ice breaking. Apakah tebak kata atau tebak gambar, supaya pembelajaran kita di awal jauh lebih menarik. Saya klik dulu di slide setelah ini untuk ice breakingnya. Nah, bagaimana caranya? Jangan khawatir Bapak dan Ibu. Soal-soal ice breaking sudah tersedia lengkap di perpustakaan Quizzes. Bagaimanakah caranya? Kita tambah slide di bagian bawah. Kemudian kita klik bagian atas, cari di teleportasi. Kemudian saya masukkan judulnya ice breaking tebak gambar. Akan muncul beberapa ice breaking yang sudah tersimpan di perpustakaan Quizzes. Misalkan saya pilih yang bagian atas. Oke.
jumlah soalnya ada 10, bisa kita menambahkan semua 10 soal atau kita ingin tambahkan satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita. Berhubung saya hanya ingin membutuhkan 2 saja, maka saya tambahkan satu persatu, tambahkan soal, maka otomatis akan masuk di presentasi interaktif kita. Oke, bertambah ya. Tambahkan satu lagi, tambahkan soal ice breaking-nya. Kemudian otomatis bertambah. Oke, setelah selesai Bapak dan Ibu, kita close bagian sini. Oke, sudah masuk. Nah, misalkan nih, Bapak dan Ibu ingin mengatakan, saya maunya ini di posisi ketiga. Apakah kita bisa atur urutannya? Bisa dong Bapak dan Ibu. Caranya, kita geser aja ke atas. Oke. Nah, setelah itu, sudah ada materinya, sudah ada video dari YouTube, kemudian sudah ada soal ice breaking. Nah, agak kurang rasanya jika setelah presentasi ini, materi ini tanpa ada soal. Nah, maka kita akan tambahkan soal-soal yang begitu inovatif dari Quizizz. Saya klik sini dulu, kemudian tambah slide. Kemudian saya akan pilih tipe soal yang akan saya gunakan. Ada beberapa jenis pertanyaan atau tipe soal yang sangat variatif dari Quizizz. Oke, misal saya pilih isian singkat. Kemudian pertanyaannya adalah berhubungan dengan puisi. Istilah baris dalam puisi adalah, jawabannya adalah larik. Oke. Nah, untuk tipe soal isian singkat ini Bapak dan Ibu, ada 2 macam nih. Kita klik di bagian gerigi ini. Ada 2 macam. Apakah menggunakan kotak terpisah atau tanpa kotak terpisah? Ya, silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan kebutuhannya. Boleh tanpa kotak pemisah, boleh juga kotak terpisah. Oke, saya pilih kotak terpisah supaya anak-anak lebih tahu. Ternyata jawabannya terdiri dari beberapa huruf. Oke, kita klik simpan. Berhubung ini adalah soal isian singkat, maka saya berikan poin 2. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita ingin menambahkan soal kembali, kita klik bagian bawah kembali. Setelah itu, saya akan tambahkan kembali soal berikutnya. Saya ingin menambahkan tipe soal HOTS, yaitu susun ulang. Oke. Pertanyaannya, susun ulang langkah-langkah membuat puisi berikut ini. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, yang perlu diketahui bahwa Bapak dan Ibu mengetikkan jawaban itu sudah secara berurut, tidak perlu diacak. Nanti ketika Bapak dan Ibu membagikan link gamenya kepada peserta didik, nanti sistem Quizizz-nya akan mengacak otomatis nih. Jadi jangan khawatir ya. Oke, kita ketik jawabannya. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menentukan diksi. Yang keempat, mengembangkan puisi. Dan yang kelima adalah publikasikan. Oke. Ternyata ada 5 langkah-langkah dalam membuat puisi, maka poinnya juga saya berikan 5. Mengapa 5? Karena ada 5 jawaban nantinya. Oke, setelah itu, nah kita klik kembali lagi. Nah, misalkan Bapak dan Ibu pertanyaan ini sudah merasa cukup untuk presentasi interaktif kali ini, nah silakan Bapak dan Ibu klik simpan. Tapi jika ingin menambahkan, ya klik tambah slide kembali. Oke, anggap ini kita sudah selesai ya. Jadi kita klik simpan di kanan atas. Kemudian kita berikan judul presentasi interaktif membuat puisi. Bahasa Indonesia, ya termasuk dalam bahasa dunia. Kelasnya adalah kelas 8, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kita terlihat oleh publik aja. Nah, gambar ini bersifat opsional. Boleh kita tambahkan, boleh juga tidak. Tapi biasanya saya tambahkan angka sesuai dengan kelas materi ini. Nah, kerennya lagi Bapak dan Ibu, tidak perlu lagi kita mencari angka 8 di mana ya. Ternyata kuis ini sudah terintegrasi dengan Google nih. Ya, tinggal kita klik cari, kemudian kita masukkan prompt-nya atau perintahnya, angka 8. Otomatis sudah disajikan nih. Saya pilih yang berwarna kuning ya. Kita menunggu. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Angka 8 ini fungsinya apa? Supaya kita mengetahui lebih cepat, oh ternyata materi ini adalah materi kelas 8. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, sudah selesai ya. Sudah ada materinya, kemudian ada soal ice breaking-nya, kemudian di bawah ada video dari YouTube, kemudian ada soal-soalnya dan ucapan terima kasih. Nah, misalkan Bapak dan Ibu, oh ini ada yang kurang nih, apakah masih bisa diedit? Bisa dong, ya tinggal kita klik edit di bagian sini. Oke. Kalau sudah merasa cukup, selesai, ya sebelum kita bagikan link ini atau presentasi ini kepada peserta didik, kita review terlebih dahulu ya, supaya lebih yakin nih, kita cek and recheck apakah sudah yakin nih, sudah baik nih, sudah tidak ada kesalahan lagi. Nah, kalau sudah merasa baik, sudah cukup, maka kita bagikan linknya ini ke peserta didik, apakah dengan tugaskan PR atau mainkan sekarang. Kalau tugaskan PR ini berarti Bapak dan Ibu memberikan tugas di rumah, yaitu secara asinkronus, secara tidak langsung. Kemudian kalau mainkan sekarang ini berarti kegiatan ini di dalam kelas, kegiatan secara langsung. Oke, baik, kita akan klik mainkan sekarang. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Presentasi interaktif di kuis ini sudah sangat keren dan menarik sekali. Nah, setelah itu kita klik bagian bawah kembali, mainkan sekarang.
Nah, disinilah Bapak dan Ibu akan menyalin link gamenya yang akan di-share nantinya ke peserta didik untuk join di presentasi interaktif yang sudah Bapak Ibu buat nih, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita klik ini, yang bagian yang ini, kemudian kita share ke siswa, ataukah kita bagikan barcode-nya, QR-nya kepada siswa, kemudian di-scan di handphonenya, ataukah peserta didik Bapak dan Ibu sudah sering menggunakan Quizzes, tinggal memasukkan kode gamenya nih 851338. Nah, otomatis peserta didik yang gabung atau join akan muncul namanya di sini. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Setelah misalkan semua peserta didik sudah join atau gabung di presentasi interaktif Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tinggal klik mulai sekarang. Dan seterusnya. Ya, inilah presentasi interaktif dari saya Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Dan ingat, presentasi interaktif kuis ini bisa kita gunakan di pembelajaran di kelas agar pembelajaran di kelas kita lebih nyata bersama dengan Quizzes. Sekian dan terima kasih.